Saya ingin sebagai satu keinginan, saya belum kenalan kepada Arif Hidayat ya. Ilmunya kan luar biasa tuh. Adi bukan Arif, Adi. Tapi ya dia junior, lebih muda lah dari kita. Kita ingin berdiskusi, kalau ini podcast sampai ke dia, kami akan berkunjung ke tempat Anda, akhi, atau Anda berkenan ke sini. Tapi saya nggak tahu caranya gimana ke Adi Hidayat. Kalau ada akses, sampaikan salam. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna, irhamna, irhamna. Ya jal jalali wal ikram. Saya dibersamai dari tamu agung kita, Rahmat, tapi nggak mau tampil, dari GPI. Juga ada dari Boni, pengusaha besar kita, tapi juga nggak mau tampil. Namun yang jelas sebelah kiri saya dibersamai oleh Beni Santoso Untoro. Wah, putra dari dulu Bapak intelijen di Indonesia, Pak Untoro. Selevel dengan Soleh Iskandar, Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar, pendiri Universitas Ibnu Khaldun. Makanya tampangnya Indo karena ibunya Jerman. Saya ingat betul, waktu ini masih kecil, kamu udah gede begini juga. 25 tahun nggak ketemu, betul Ben? Betul. Masya Allah. Sebelah kanan saya Zarkasi, ada lengkapnya? Zarkasi. Top. Itu saja ya? Itu saja. Sebelah kirinya Baston. Bukan baskom ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Masya Allah, mantap. Kol-kolahnya luar biasa itu. Ya, saudara-saudara, awalnya ceritakanlah Pak Zarkasi atau Baston. Ini tempat apa, di mana letaknya, siapa pimpinannya, dan lain sebagainya. Silakan, siapa yang mau ngomong duluan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarkasi.
asal dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan saya di sini sebagai santri atau sebagai mengabdi ke guru, yaitu Abi Dodi dan kawannya Pak Degi. Alhamdulillah saya di sini, yaitu di mana tempat ini adalah tempat saya untuk belajar. Dan alhamdulillah jauh dari sebelum itu untuk membangun namanya tempat untuk pembelajaran pasti begitu banyak cobaannya Pak Degi. Jadinya dulu pertama kita membuka persemian rumah tahfiz Quran ini, Ruh Taku, rumah tahfiz Quran. Gitu banyak. Namanya apa? Apa ya? Pesantrennya namanya apa? Namanya Egi. Bukan dong, singkatan dari apa? Ekins. Oh, Ekins, ya benar. Ekins itu singkatan apa? Banyak orang belum tahu. Ekins itu ialah kepanjangannya Egis Quranic Indonesian School. Ulangi pelan-pelan. Egis Quranic Indonesian School. Indonesian School. Right. Dan di dalamnya juga ada namanya Satu program namanya Kinsu. Apa Kinsu itu? Kinsu ialah Quranic Indonesian School. Quranic Indonesian School. Ya. Gitu. Pimpinannya siapa di sini? Pimpinannya yaitu Abi Dodi. Lengkapnya Dodi apa? Dodi Arsono. Dodi Harsono. Hafiz Quran, jago Qurannya luar biasa. Ya. Lulusan PTIQ tahun 83. Dulu gurunya saya karena masuk HMI. Sekarang 40 tahun berjalan, saya jadi murid Abi Dodi. Coba, luar biasa. Berarti berhasil perkaderan HMI itu. Top. Hafiz Quran, cetak kader kemana-mana, mampu mencerdaskan dalam perspektif misalnya surat Yasin. Kenapa namanya Yasin dan lain sebagainya, Toha, apa Toha dan lain sebagainya, bisa dijelaskan kecerdasan Yasin, ada khusus bukunya. Tapi karena orangnya lagi nggak ada, kadernya aja. Jelaskan sedikit, apa itu kecerdasan Yasin? Kalau Bastoni bisa cerita, Bastoni cerita. Kecerdasan Yasin. Kecerdasan Yasin. Nah, itu dari ayat 114 surah 30 juz tuh dikumpulkan. Kalau dari Al-Fatihah sampai Anas tuh Yasin tuh itulah Al-Quran. Bagian dari Al-Fatihah. jadi kalau Al-Quran diperas itulah Yasin. Iya, ya benar. Perasan. gitu. Terus Nah, Yasin tuh banyak rahasia dari ayat 1 sampai 40 rahasia ini. 41 sampai 60 rahasianya ini. Dan 81 sampai seterusnya terakhir itu ada rahasianya. Yasin itu adalah perasaan waktu. perasaan waktu. Masya Allah. Jadi Gimana tuh perasaan waktu? Kan mesti dijelasin. Nah, dari 24 jam itu ada yang namanya perasaan waktu. Ketika kelapa itu punya buah. Itu kan 100%. Kalau diperas buah jadi minyak. Dari kelapa. Jadi minyak. Kalau jadi nggak mungkin kita langsung jadi pohon kelapa langsung kita konsumsi mentah-mentah, nggak mungkin. Pasti harus kita peras lagi buahnya ini. Nah, itu namanya perasaan waktu, Yasin. Kenapa Al-Quran itu disebut Yasin? Karena perasaan Al-Quran itu Yasin. Kenapa dibilang Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran? Ada hadisnya. Atau bahasa lain menyebut Al-Quran itu adalah Yasin. Benar banget. Yasin juga nama dari nama salah satu Rasulullah. Yasin. Jadi nama lain dari Muhammad adalah Yasin. Ala Yasin Habibillah gitu. Yasin Habibillah. Juga Toha. Juga. Toha nama lain dari Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kita Quran itu ngerti gitu loh. Karena dia punya logika. Logika Quran. Ada lagi? Sedikit ada. Apa itu? Tambahan bagaimana santri-santri Kinsu belajar tuh. Jadi kami para santri itu bukan seperti Al-Quran tuh bukan hanya sekedar spiritual, bukan hanya sekedar baca dapat pahala, enggak. Rupanya ada maksud Allah, ada kecerdasannya masing-masing. Jadi banyak orang umat muslim sekarang yang hanya sekedar tuh 30 juz hafal Quran sekali duduk. Nah, di sini bukan hanya
hafalannya saja, bukan hanya sekedar di kepala, tapi bagaimana Al-Quran itu ditaruh di mana, dipraktekkan di sifat kita, di pikiran kita, di ucapan kita, dan tindakan kita, bahkan di mata kita. bahkan di mata kita. Begitu. Jadi Tuh. Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita hafal Al-Quran udah selesai, bukan. Bagaimana kita menerapkan Al-Quran itu sebagai pola hidup kita, begitu Pak. Kawan-kawan Yang atau minat ya. yang minat mau kesini, alhamdulillah kita terbuka insya Allah. Ntar bisa dihubungi Langsung aja datang ke sini. langsung ke sini Nanti atau ada. ke ustadznya ada juga, dan alamatnya di sini Jalan Golop Bojong Honje. Bojong Honji. Bojong Honje 114 Rutaku Gunung Gelis. Programnya di sini dari awal yaitu sholat malam, ada sholat malam, terus sholat duha juga berjamaah, Hafal dan Quran. tadarusan untuk menghafal Quran secara berjamaah juga Pak De. Dan amal soleh setiap pagi atau basmi kotaba, itu basmi kotaba itu ada yang basah kita keringkan, miring kita luruskan, kotor kita bersihkan, berantakan kita rapikan gitu. Dan sampai malam juga kita ada program itu, kajian malam juga ada juga Pak De, sama guru kita Pak De Abi Dodi. Kalau tambahan dari saya, kita di sini lebih kepada tadabbur Quran. Berbeda dengan tafsir yang melihat dari segala kajian keilmuan, balagohnya, tarikhnya, asbabun nuzulnya gitu loh. Kita lebih lihat kepada fungsi Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran menurut surat Al-Baqarah ayat 185 ada 3. Sebagai hudan, Quran sebagai bayinat, penjelas, hudan tadi petunjuk, dan furqan sebagai pembeda. Nah, itulah fungsi Al-Quran. Jadi kalau dia dijadikan petunjuk, maka akan tiba saatnya rahmat dari Allah. Itu loh. Saya ingin sebagai satu keinginan, saya belum kenalan kepada Arif Hidayat ya, Ustadz. Ilmunya kan luar biasa tuh. Adi bukan Arif, Adi. Tapi ya dia junior, lebih muda lah dari kita. Nah, kita ingin berdiskusi kalau ini podcast sampai ke dia. Kami akan berkunjung ke tempat Anda, akhi, atau Anda berkenan ke sini. Kita saling tukar pikiran yang baik untuk izul Islam wal muslimin. Tapi saya nggak tahu caranya gimana ke Adi Hidayat. Kalau ada akses, sampaikan salam. Saya dengan Abi Dodi kan satu tim. Saya di sini pembina, ya, yang mengasuh langsung Abi Dodi. Ini tempat di sini luar biasa. Pertama udaranya baik, segar, ya. Mudah-mudahan membuat otak kita juga jadi segar nih. Ingat nih, di atas mau bangun Masjidil Aqsa nih. Insya Allah. Ya. Lo niatin lo kalau Insya tanah lo yang Allah. 43 hektar laku tuh, Nah, insya Allah. infak sini ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya kan? Doain Saya aja. akan menginfakkan atas nama ayah saya dan ibu saya Iya, yang sudah almarhum. Insya Allah. Jadi ada barokahnya dan amal jariah. Jadi dalam kesempatan sekarang saudara, inilah nggak ada rekayasa, inilah natural apa adanya, kecil-kecilan kita buat pesantren yang untuk hafiz Quran, tapi dipahami, bukan sekedar dihafal. Nah, poin pentingnya dapat di sini. Sekarang total tanah cuma 950. Saya niatnya bangun villa aja waktu itu, belum pikir ini. Sama makam keluarga. Nah, itu bapak ibu saya di sini, ada adik saya yang udah almarhumah, ada kakak ipar saya yang udah dikebumikan di sini. Nah, supaya juga suka ziarah dan lain sebagainya. Anytime. Kalau kuburan umum kan malam-malam malah takut gitu pada ke kuburan. Saya wakafkanlah ke sini, biar ada pahala jariahnya lah.
insya Allah gitu loh. Nah, saudara-saudara, jadi motivasinya adalah saya membentuk generasi Indonesia bertakwa. Untuk bisa takwa, mesti ngerti Quran. Bagaimana mau takwa sama siapa lu? Kepada Allah. Allah omongannya di mana? Quran. Nah, kajilah Al-Quran, Kinsu, Quranic Indonesian School. Gitu. Jadi saya punya harapan ini jadi besar, ya prosesnya. Nah, datang kalian ini siapa yang coba ngatur hari ini kita ketemu? Nggak ada janji, nggak ada apa. Benny juga tadi sama si Boni datang, kita nggak tahu. Tapi tiba-tiba dikondisikan kumpul teman-teman YouTuber juga pada datang. Ini nggak sengaja gua kumpulin, kagak. Tanya aja tuh Arif, tanya aja tuh Hani, tanya aja tuh Mary, tanya tuh si ini lu Yan, ya nggak ada. Tiba-tiba muncul, ya udah sekalian lah. Ah, jadi generasi takwa itu bukan nggak jelas. Ada 5 item generasi takwa yang akan dibangun Kinsu ini, insya Allah. Dengan saya di sini jadi pembina kan. Yaitu dasarnya Al-Maidah ayat 54, itulah generasi itu yang gue mau bangun. Jadi parameternya jelas. Nah, Al-Maidah 54 menerangkan 5 hal untuk menjadi satu generasi yang Allah mau. 1, Allah mencintai hambanya, dan kemudian hambanya itu mencintai Allah. Satu generasi nih. Bagaimana Allah mencintai satu generasi hambanya ini? Ya. Jadi kalau ada orang yang beribadahnya bagus, lu jangan belagu, jangan merasa bertakwa karena usaha kok, enggak. Karena Allah mencintai si orang itu, mencintai si fulan itu, sehingga si fulan itu mencintai Allah, gitu. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sangat menekankan bagaimana orang-orang yang terpilih oleh Allah, ya, saya haru cerita si Benny dan lain-lain, itu adalah Allah telah pilih kamu, ya. Dengan Allah pilih kamu, Allah istilahnya dicintai, sehingga kita mencintai Allah. Jadi kalau kita mencintai Allah bukan karena kita hebat, karena memang Allah mencintai kita. Nah, gitu deh. Generasi inilah yang harus dibangun. Baru nanti kalau memang target 2045 generasi Indonesia emas dengan dasar takwa baru sampai. Kalau nggak ada dasar takwa, Indonesia cemas. Nggak ada emasnya di mana. Demikianlah saudara, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.